warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mila Nurliana dengan NPM 2310420 dari kelas I. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisa daripada kasus yang telah saya ambil, yaitu kasus Perang Sarung. Dengan dosen pengampu yaitu Ibu Cynthia Rahmi, SHMA, pada mata kuliah Hukum Pidana dan Perkembangan. Kemudian, apakah perang sarung ini merupakan tindak pidana? Maka ketika perang sarung dilakukan tetapi menimbulkan luka-luka, korban luka-luka atau bahkan korban hingga meninggal dunia, maka ini dapat dikatakan bahwasannya tindak pidana. Kemudian faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi terjadinya perang sarung? Dalam kasus yang saya ambil, perang sarung ini dipicu akibat adanya antara pelaku dan si korban saling ejek di media sosial, yang kemudian di antara kedua belah pihak ini menyepakati untuk melakukan perang sarung. Kemudian pada kasus ini juga ada dua asas, ya. Ini yang pertama ada asas locus delicti, di mana tempat terjadinya perbuatan ini, di mana tempatnya yaitu di kolong tol Cibitung Cilincing, Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kemudian yang kedua ada asas lex tempus delicti, yaitu waktu terjadinya tindak pidana ini. Pada kasus ini tindak pidana ini terjadi pada tanggal 5 Maret 2024 pada pukul 00 waktu Indonesia bagian Barat, pada Jumat dini hari. Kemudian yang keempat, adapun aturan hukum apa saja sih yang dilanggar oleh para pelaku. Tentu saja para pelaku telah melanggar karena perbuatannya ini menimbulkan tindak pidana seperti itu, dimana para pelaku ini sudah kehilangan rasa empati, rasa etika dan moral, yang kemudian membuat kenakalan remaja ini sangat sering dilakukan begitu. Juga perang sarung ini dipandang oleh remaja sebagai ajang untuk menunjuk, oh saya paling punya nyali, oh saya paling berani, oh saya paling mampu bertahan, kemudian dianggap paling tangguh. Jadi seperti mereka ini ingin diakui oleh teman-temannya bahwa saya yang paling mampu bertahan dan saya yang paling tangguh di sini. Kemudian, apakah sebenarnya remaja-remaja ini, anak-anak ini mengetahui apa-apa saja sih yang nantinya yang akan diakibatkan oleh kegiatan ini? Ternyata di antara kenakalan-kenakalan ini yang telah mereka lakukan, masih banyak juga yang belum mengetahui apa akibat yang akan timbul ketika mereka melakukan perang sarung ini. Kemudian ternyata selain itu juga perang sarung ini dilakukan bukan hanya menggunakan sarung, tetapi juga menggunakan petasan, bahkan bahan-bahan yang mengandung besi di dalamnya begitu. Kemudian adapun pasal-pasal yang saya ambil pada kasus ini, yaitu pasal 472 KUHP UU nomor 1 2023 yang berbunyi, setiap orang turut serta dalam penyerangan atau perkelahian yang melibatkan beberapa orang selain tanggung jawab masing-masing terhadap tindak pidana yang khusus dilakukan. Adapun tindak pidana pada pasal 472 ini ada yang A, yaitu pidana penjara paling lama 2 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 3 jika penyerangan atau perkelahian tersebut mengakibatkan luka berat. Atau adapun yang B, yaitu pidana penjara paling lama 4 tahun jika penyerangan atau perkelahian tersebut mengakibatkan matinya orang. Kemudian dalam kasus ini saya mengambil yang pasal 472 yang B, di mana pidana penjara paling lama 4 tahun jika penyerangan atau perkelahian tersebut mengakibatkan matinya orang lain. Kemudian ada unsur-unsur subjektif dan objektifnya, di mana yaitu unsur subjeknya itu ada setiap orang dan beberapa orang, sedangkan untuk objektifnya itu ada kematian, ya, karena pada kasus ini itu menimbulkan merampasnya nyawa seseorang seperti itu. Kemudian dengan begini ini sangat merugikan si remaja karena harus berhadapan dengan hukum.
Jadi ada pun hal-hal yang harus dilakukan untuk menghindari kegiatan ini atau kegiatan perkelahian ini atau kegiatan-kegiatan yang dapat merugikan masa depan remaja. Yang pertama adalah penyuluhan hukum oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan tindak pidana seperti itu, untuk membuat masyarakat atau bahkan remaja-remaja ini patuh akan hukum yang berlaku. Kemudian dengan menyampaikan materi hukum terkait dampak dari pelanggaran-pelanggaran. Jadi ketika mereka melakukan kegiatan hukum tindak pidana, maka apa nih dampak yang akan mereka dapatkan. Kemudian yang kedua ada pentingnya implementasi Pancasila di kalangan siswa agar tidak terjerumus tindak kriminalitas yang kemudian ini tentu saja merugikan masa depan remaja atau masa depan mahasiswa seperti itu. Sekian hasil dari penjelasan saya mengenai analisa dari tindak pidana perang sarung. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.